selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga bahagia ya. Ini adalah tentang pesan penting yang datangnya dari leluhurmu. Apakah itu ya dari ancestormu? Nah, ini ada dua file ya, tapi karena ini adalah pesan penting, kamu boleh kalau tertarik untuk ngambil dua-duanya, monggo ya. Karena ini pesan penting yang datang dari leluhurmu. Tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, cocok, atau resonate. Disarankan kamu ke personal reading, di mana nomor WhatsAppnya itu banyak lewat ya. Oke, kamu tinggal kirim pesan di nomor WhatsApp tersebut, dan hasilnya hari itu juga. Kalaupun menginap itu cuman 1 malam ya, karena kalau lebih dari 2 malam pasti aku kasih tahu, dan aku juga nggak mau sampai harus nyimpan sekian lama ya. Nah, aku harapkan kalian semua baik-baik saja, sehat, bahagia, dan diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke, bagi kalian yang baru, yang baru, semoga kamu sehat ya. Semoga kamu betah di channel ini. Semoga kamu banyak menarik manfaat, banyak belajar seperti aku juga belajar ya. Oke, sekali lagi bagi kalian yang baru dan belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku akan mulai dari pause 1 ya. Bye. Halo Pal 1, tadi kamu pilih oracle dengan bunga-bunga, terus ada bintang-bintang warnanya pink yang mengatakan bahwa ketika kamu membuat sukacita untukmu itu jadi prioritas ya, dan itu akan menarik dan menghantarkan ide-ide brilian ke kamu ya secara alami, dan kamu tuh akan mendapatkan kayak apa ya, sesuatu yang kamu butuhkan itu akan datang kepadamu. Support will surround you, dan kayak pergerakannya itu ya, misal kamu ingin pekerjaan, nah bisa saya tahu-tahu datang ketemu temen ya, atau ada kedatangan temen, atau tahu-tahu ketemu ya yang juga tahu-tahu menawarkan kerjaan, misalnya seperti itu ya. Jadi intinya sih di sini kebahagiaan atau sukacita jadiin prioritas buat kamu, dan untuk bisa ngejaga energi kamu, walaupun pastinya namanya kita hidup ya, kita pasti memasuki suatu lingkungan di mana di situ ada sukacita, di situ ada kesedihan, ada gosip ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tentang pesan penting yang ini datangnya dari leluhurmu ya. Oke. Jadi sini sih sepertinya pesan dari leluhurmu untuk menjadikan bahagiamu prioritas, karena kamu dilahirkan ke dunia pastinya juga bukan untuk mengalami suatu ujian kehidupan, di mana misalnya kamu menginginkan kekuatan dalam hidup, pasti Tuhan ngasih kamu ujian biar kamu kuat. Kamu menginginkan cinta dalam kehidupan, pasti Tuhan mengasih kamu ya orang-orang yang di mana kamu punya kayak jadinya tuh kayak ada konflik, ada sengketa, tapi disitulah kamu menumbuhkan cinta kayak gitu ya. Oke, coba kita lihat oracle-oracle-nya tentang pesan penting dari leluhurmu ya, tentang releasing expectation, tentang expressing free will ya. Sepertinya sih di sini ya, salah satu pesan dari leluhurmu adalah untuk melepaskan ekspektasi, dan juga di sini untuk kayak lebih ke dimana apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mauin, ada suatu ide, ada suatu hasrat, ada suatu panggilan yang ingin kamu lakukan aja ya. Seperti digambarkan di sini, ketika kamu berbahagia, ketika kamu sukacita, justru ide-ide brilian itu datang. Sepertinya sih ide ini datang, udah datang atau sedang datang ke kamu, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat di belakangnya, katanya
hanya yang terbaiklah yang akan datang. Walaupun kamu menginginkannya atau enggak, pasti yang terbaik yang terdatang. Mungkin di sini ada ekspektasi tertentu yang tidak terwujud. Kamu jadinya kecewa, ada kesedihan. Tapi di sini energi mengatakan ya, dan pesan dari leluhurmu tetap menjaga sukacita itu, karena Tuhan tahu yang terbaik. Yang kamu inginkan kemarin-kemarin atau saat ini dan itu belum terwujud dan mungkin juga tidak terwujud, justru itu bukan terbaik. Itu pesan penting dari leluhurmu sepertinya yang aku lihat di situ ya. Express free will. Your choices determine how brightly you shine ya. Jadi keputusanmu ya itu akan menentukan segimana bersinarnya kamu ya. Karena justru seperti aku lihat di sini ya, sepertinya sih ini tentang ide-ide atau suatu panggilan yang ingin kamu kerjakan. Memanggil terus, misalnya kamu berkarir di A, tapi ada suatu panggilan di mana misalnya kamu ingin banget menulis, ingin banget melukis, ingin banget melakukan sesuatu yang justru banyak manfaatnya, misalnya punya animal shelter seperti itu ya. Namun ketika kamu menjaga energimu, aku rasa nih ide itu akan datang dan apapun itu nanti akan mendukung. Ini aku cerita aja ya Lovelies, ketika aku pertama kali buka channel YouTube, aku punya ide aja. Jadi kadang-kadang aku belajar YouTube dan aku merasa aku udah bisa nih ceritanya buka channel YouTube. Akhirnya apa yang terjadi? Ya aku nekat aja, aku buat video, aku cari-cari gimana caranya ngedit. Tapi apa yang terjadi ya, emang nggak bagus-bagus banget. Kalau kamu bisa nyari video aku yang pertama aku buat, ya ampun, jelek banget deh, pokoknya jelek. Nah, entah gimana caranya ya, waktu itu ponakan aku datang, waktu itu lagi corona ya, dan itu dia ngajarin aku gimana cara ngedit yang baik, bagaimana cara biar suaranya bagus, terus ngeditnya pakai aplikasi apa, kayak gitu-gitu. Aku diajarin pakai GoPro. Nah, itu salah satu semesta Tuhan mengirimkan bantuan ke aku melalui ponakan aku. Gitu Lovelies ya. Oke, coba kita lihat pesan lainnya. Ini tentang serigala. Oke. Ini tentang serigala yang sepertinya di sini ini aku artikan secara bebas ya, bahwa serigala ini kan dia suka howling ya, untuk mengekspresikan diri. Nah, ini saatnya kamu untuk mengekspresikan diri. Sepertinya sih leluhurmu ya mengetahui bahwa kamu punya hasrat tertentu dalam melakukan sesuatu ya, seperti itu. Coba kita lihat lagi oracle-nya dari Earthly Souls and Spirit Oracle. Oke. Di sini tentang mystical. Oke. Mystical. Mungkin kamu ya ada yang memanggil ini dalam ranah spiritual, di mana bisa saja ada suatu bakat spiritual yang tumbuh di kamu. Itu yang aku lihat. Itu yang aku lihat di sini. Ada suatu panggilan tertentu. Karena ini pembacaan umum ya Lovelies. Jadi yang aku lihat di sini gini, lebih ke hal praktis, di mana kamu ingin mewujudkan suatu ide, suatu passion kamu. Bisa saja salah satunya adalah untuk melakukan suatu misi jiwa, di mana misi jiwa ini bisa saja untuk berbagi kasih, berbagi kelebihan. Misalnya kamu punya bakat kayak sebagai animal whisperer ya, jadi sebagai penjinak binatang, dan kamu ingin bergerak di bidang itu, atau kamu jadi penyembuh, karena di sini ada mystical yang ranahnya lebih ke spiritual. Atau bisa saja enggak, karena ini pembacaan umum, misalnya kamu terpanggil untuk menulis, dan itu juga menyebarkan cinta, menyebarkan kebaikan, membagikan pengalaman yang kamu lalui. Itu yang aku rasa ya. Oke, coba kita lihat di tarotnya. Ada 10 piala. Ada ini adalah 10 pedang terbalik. Ada justice. Oke. Aku sih rasa ya, ke depan ini untuk pas 1, hidupmu akan berwarna banget. Hidupmu akan benar-benar punya
keutuhan gitu loh. Kalau aku lihat seperti itu dari satu peristiwa, sepertinya aku rasa ya bisa saja di karir. Aku lihat sih kencengnya di karir atau di bisnis yang sepertinya ada suatu keluruhan, mungkin juga di cinta. Di 10 pedang ini ya, 10 pedang terbalik, yang mana aku rasa ya justru dengan suatu keluruhan, aku rasa ya seperti tadi aku pertama kali bilang ya, yang ketika kamu minta Tuhan untuk suatu ketegaran, Tuhan akan memberikan kamu cobaan di mana kamu ada kekecewaan, dihianati, difitnah, juga dicinta kamu ada pengkhianatan. Nah, itulah ketegaran yang kamu dapatkan. Tuhan tuh menjawab kamu justru ketika memberikan ujian yang membuat kamu kecewa, seperti digambarkan 10 pedang ini. Gitu. Dan Tuhan Maha Baik, semesta Maha Baik, ini melalui ancestor atau melalui leluhurmu, bahwa keadilan itu akan datang kepadamu. Seperti juga di sini ada 10 piala, hidupmu akan baik-baik saja, akan berwarna. Ini kan ada tali-tali ya. Aku rasa di sini leluhur juga mengatakan bahwa untuk beberapa kasus ada tali karma yang udah kamu putuskan. Mungkin ada beberapa kasus untuk kalian yang nonton file 1, kamu memutuskan tali karma atau menyelesaikan misi yang diembankan ke nenek moyangmu, ke leluhurmu, dan itu kamu lakukan. Gitu ya. Jadi sepertinya leluhurmu ini yang aku lihat di sini ya, punya suatu kekuatan besar zaman dulu ya, punya suatu kehebatan. Mungkin mereka juga penyembuh, mungkin mereka punya suatu kedudukan, mungkin mereka punya suatu hal di mana ada suatu kekuatan. Nenek moyangmu ini bisa saja kayak sakti gitu loh. Dan ini kayak menurun ke kamu ya, tapi dibangkitkannya dengan suatu cobaan, dengan suatu keluruhan, di mana akhirnya ketegaran dan kekuatan itu bangkit dari situ gitu. Justru di sini ancestormu ya, leluhurmu ini mengatakan bahwa Tuhan tuh ngejawab semua doamu. Kamu minta cinta, datang beberapa orang yang mengkhianatimu juga termasuk dicinta, tapi di situ kamu justru tumbuh cinta. Cintanya kemana? Ke kamu dulu gitu. Kamu menginginkan suatu kekuatan, diberi suatu cobaan di mana kamu akan kuat dengan sendirinya, bangkit dengan ketegaran sendiri, bangkit dengan keteguhan sendiri. Itu yang aku lihat di sini. Gitu. Jadi aku lihat juga di sini adalah suatu proses pewarisan suatu bakat-bakat tertentu yang datang dari leluhurmu. Intinya sih itu. Gitu, Pak 1 ya. Terutama ini di energy wolf ya, atau ya serigala, di mana kamu ibaratnya sudah howling tuh, kayak apa ya, howling yang apa kok itu masih nggak ya pokoknya serigala gimana sih howling ya, dan itu kayak udah memanggil-manggil banget ya. Mungkin untuk beberapa kasus seperti aku bilang, kamu ada bakat-bakat spiritual yang memanggil kamu untuk menggunakan bakatmu itu untuk kebaikan. Monggo, nanti akan ada jalan seperti digambarkan ini. Ketika kamu menjadikan bahagiamu prioritas, itu akan ada jalan. Nah, ada ekspektasi tertentu yang ternyata lurus seperti digambarkan 10 pedang, justru itu membangkitkan kekuatan-kekuatan di kamu, kekuatan spiritual, kedewasaan. Nantinya malah itu menjadikan hidupmu nanti lebih berwarna, akan mendatangkan kebahagiaan juga. Kalau aku lihat di energi 10 piala ini gitu. Makasih banyak ya Pak 1 sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih oracle yang warnanya pink ini adalah tentang ketika kamu hidup dan beraktivitas dari suatu titik di mana itu kamu merasa dan percaya bahwa ada keselarasan dengan semesta, ada keselarasan dengan kehidupan spiritualmu. Kamu akan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja ya, dan semuanya tuh akan bekerja selaras aja. Ya, ini aku terjemahkan secara bebas. Walaupun kamu nggak tahu kapan itu datang, gimana datangnya, ya. Ini aku cerita aja ya tentang dimana aku berada di titik sekarang di ranah spiritual. Aku dulu bermanifestasi kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan membawa aku ke titik yang terbaik.
Jadi manifestasi aku ingin punya karir di mana aku di rumah aja deh karirnya, dan uang tuh mengalir aja. Jadi tarot reader dong, bisa di mana aja aku buka private reading ya, terutama kalau pakai voice note. Nah seperti itu. Kapan ya aku nggak ngeh ya, gimana nya aku nggak ngeh, tahu-tahu aku bisa baca tarot. Memang ada proses, kayak aku healing dari suatu heartbreak ya, aku healing dari suatu keluruhan finansial, dan ketemu tarot, dan disitulah aku bermanifestasi mengenai tadi di sini, you don't know when or how it will happen, itu udah ranahnya Tuhan gitu loh. Fis, ketika dulu udah masuk ranah spiritual, aku bermanifestasi, aku ingin jalan-jalan lagi deh, ingin keliling dunia deh, tahu-tahu ada aja yang murah-murah gitu, yang diskon-diskon, dan aku bisa pergi, udah pergi kayak gitu ya. Jadi ini adalah salah satu pesan penting yang datang dari leluhurmu ya. Oke, kita lihat satu-satu ya lovelies. Coba kita lihat dari healing mantra ya, tentang sharing shame, unhooking the past. Oke. Tentang melepaskan rantai dari suatu, bisa saja ini karma masa lalu ya. Oke. Coba kita lihat. There's nothing to regret when I learn from the past. Atau bisa saja masa lalumu ada sesuatu yang kayak nyesek banget, kayak nyesel banget. Kalau aku ya emang nyesek sih kalau aku inget-inget ya tentang suatu kesalahannya. Aku pikir aku salah, kok percaya banget sih gue sama orang ini, kok gue mau aja sih kerja di sini, maksudnya kerja sama dengan seseorang yang ternyata malah membuat aku terjatuh, bangkrut lah kayak gitu ya. Nah ini sepertinya pesan penting yang disampaikan oleh leluhurmu adalah untuk menutup masa lalu itu, yang sudah terjadi sudah terjadi seperti itu ya. Walaupun aku merasa salah satu maknanya ya lebih ke dimana kamu juga memutuskan suatu tali karma yang kamu punya gitu ya. Misalnya kamu ketemu si A, si B di cinta atau di karir atau di pertemanan, dan ternyata malah menjadikan suatu kayak aku tuh malah menyebutnya kayak malapetaka deh kayak gitu ya. Tapi ternyata di situ kamu memutuskan tali karma dan ada keberkahan di belakang itu, seperti digambarkan sharing shame ya. Oke, di sini dikatakan ketika kamu sharing rasa kecewamu yang paling dalam, malah petakamu itu ya, justru kamu memberikan kayak memberikan suatu I give myself permission to be. Jadi sepertinya sih malah kamu kayak ya membagikan pengalaman sih, kalau aku lihat sih seperti itu ya. When I share my deepest pain, I give myself permission to be. Atau bisa saja ini justru kayak melepaskan energi-energi negatif ya. Kalau aku jarang. Ya emang sih aku share ya sama teman-teman ketika aku ready ya, ketika aku siap. Tapi kalau bagi aku tuh kayak justru menggores luka lama yang udah aku telan aja kayak gitu. Memang orang beda-beda ya, tapi mungkin untuk beberapa kasus kamu, terutama yang nonton file 2 ini, salah satu pesan dari nenek moyangmu, leluhurmu adalah untuk ngebagiin aja ya, untuk mengurangi atau juga untuk kayak melepaskan sesuatu dari masa lalu, suatu malapetaka atau suatu hal dimana itu kayak ngebebanin kamu ya. Coba aku lihat di oracle yang lainnya. Spider. Oke. Oke, jadi sepertinya spider ini lebih ke dimana kamu akan menaklukkan sesuatu. Akan menaklukkan sesuatu itu apa? Sepertinya suatu kekhawatiran. Jadi kamu kayak seperti unleashing, melepaskan kekhawatiran, melepaskan ketakutan. Dan karena ini jaring laba-laba, justru ya nanti kamu akan menarik hal-hal positif di hidupmu, seperti aku lihat di oracle ini ya. Jika kamu percaya Tuhan akan ngasih yang terbaik, mengenai kapan dan bagaimananya itu udah ranah Tuhan, dan kamu kayak tinggal duduk di sini ya, kayak laba-laba, kayak aku sekarang kayak laba-laba, semua nyangkut di sini
ya, harapan, impian, manifestasimu ya. Oke, coba satu lagi, ini oracle-nya tentang otentik. Menjadi diri sendiri. Mungkin untuk beberapa kasus kamu dulu ingin menjadi orang lain. Ketika punya hubungan cinta, kamu berubah, menyesuaikan dengan maunya dia, menyesuaikan dengan keinginan dia, masuk ke dalam satu lingkungan pertemanan, menyesuaikan dengan kondisi. Nah, dengan terlepasnya masa lalu yang menyakitkan dari pertemanan, percintaan, ya, aku rasa ya, kamu akan menjadi dirimu sendiri. Kamu akan bersinar dari sinarmu sendiri. Kamu bersinar karena bukan samaan sama teman, bukan samaan sama maunya si dia, tapi kamu menjadi dirimu sendiri. Itu yang aku lihat di sini, ya. Be yourself, menjadi dirimu sendiri. Itu salah satu pesan penting yang datang dari leluhurmu, ya. Coba kita lihat di tarotnya, Daughter of Cups, Daughter of Swords, sama The Moon. Oke. Aku sih lihat ya, sepertinya pesan penting dari leluhurmu adalah menjadikan bahwa kamu tuh akan menjadi seseorang yang selain punya cinta, juga punya ketegasan. Selain punya kasih sayang, juga punya pagar untukmu. Itu yang aku lihat di sini. Dan walaupun sepertinya kehidupanmu ya nggak gampang, kehidupanmu ini nggak gampang kalau aku lihat. Tapi kamu akan punya suatu hal yang kayak melekat di kamu, punya suatu keaslian gitu ya, punya suatu kayak The Moon ini yang aku rasa punya suatu misteri yang justru malah itu membuat orang-orang tertarik kepadamu karena kamu intuitif, kamu menjadi diri sendiri, kamu nggak takut kehilangan teman, kamu nggak takut ditinggalin siapapun, kamu udah cukup menjadi diri sendiri, kamu udah cukup dengan cinta yang kamu punya. Itu yang aku lihat dengan kemandirianmu seperti digambarkan Daughter of Swords atau ini Queen of Swords gitu, lovelies ya. Dan aku rasa ya pesan penting yang datang dari leluhurmu ini bahwa kamu akan baik-baik saja, bahwa ketika kamu percaya, intinya sih itu ya, lebih percaya kepada semesta, bahwa semesta akan memberikan yang terbaik, semuanya akan datang pastinya. Seperti digambarkan laba-laba ini ya, spider ini, laba-laba kan kadang-kadang dirusak ya, tapi kamu namanya laba-laba, kamu lihat deh, kayak semut juga sama tuh, kita rusak sarangnya, dia buat lagi, besoknya ada lagi, kita buat, kita hancurkan lagi, ada lagi. Apa artinya? Never give up. Dijatuhkan 10 kali, kamu bangkit 12 kali, kayak gitu ya. Namun aku mendengar sesuatu yang mengatakan bahwa karmamu sepertinya untuk beberapa kasus ya kayak udah selesai, udah putus dari banyaknya kejadian-kejadian yang meluruhkan kamu. Justru sepertinya kamu punya spesial ya, kayak leluhurmu itu mewariskan sesuatu, yaitu kayak apa ya, kamu menjadi dirimu sendiri gitu loh yang aku lihat. Karena kalau aku lihat kamu ada sesuatu yang diwariskan dari leluhurmu, suatu intuitif kalau aku lihat ya, empat juga bisa, punya kemampuan sesuatu yang belum tentu orang bisa, punya ketegasan. Karena aku lihat nenek moyangmu orangnya tegas, bisa saja sebagai prajurit, jenderal, atau yang tegas-tegas deh, raja, ratu, seperti itu ya. Coba deh ya, nanti kamu komen aja. Makasih banyak Pak Dua sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.